entah itu suara burung, tapi suaranya burung kayak suara ketawa, kayak ngek, ngek. Itu ada di atas kepala kita masing-masing. Hutan rimba itu, lu ngeliat rombongan nggak 7 orang? Hah? Rombongan deh gua. Gua ngeliat bang, ada pendaki 7 orang lagi break. Lu tegur nggak? Ya enggak lah, cuman mereka ya lagi ngobrol-ngobrol aja asik. Setelannya kayak apa? Kayak pendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Kisah Mistis Pendaki. Pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini, gue tidak akan membawakan sebuah cerita, namun menghadirkan narasumber yang pernah mengalami kejadian mistisnya, tentunya saat pendakian gunung. Di samping gue sudah ada Bang Akbar. Wah, makasih banyak Bang ya. Iya Bang. Udah jauh-jauh datang dan akhirnya bisa nih Bang, kita ketemu Bang ya. Iya, baru sempet ya. Baru sempat karena Bang Akbar nih sering naik gunung sampai sekarang Bang ya. Iya, alhamdulillah. Dan Jadi ternyata jadi pencarian ya, mata pencariannya itu bisa dibilang punya event organizer trip lah Bang ya. Iya. Sering-sering ngadain trip tuh Bang ya. Betul. Untuk teman-teman semua nih yang bingung misalkan mau naik gunung tapi sendirian nih Bang, ya kan gak enak tuh Bang solo hiking. Mendingan langsung aja nih hubungin Bang Akbar dan tentuin sendiri tanggal tripnya, tanggal berapa, gunungnya mana Bang ya. Bisa langsung konsultasi langsung ke Bang Akbar. Dan Instagram trip itu apa Bang namanya Bang? Kalau untuk yang jasa tripnya itu @apang pakai K, apangnya pakai K _adventure new. Adventure new. Untuk Instagram Abang sendiri? Kalau Instagram pribadinya itu Desya Akbar _R. Nah itu dia, bisa langsung dua-duanya Bang ya, DM aja tuh Bang ya. Bisa. Dan itu udah ketahuan tuh pamfletnya Bang ya, gunungnya mana, jadwal-jadwalnya lah gitu. Jadi teman-teman semua yang mau naik gunung terus sendirian dan nggak punya temen nih Bang ya, bisa langsung aja hubungin Bang Akbar yang tadi ya, link ada di bawah video. Pada video kali ini Bang, atau pada kesempatan kali ini nih, Bang Akbar ingin menceritakan saat pendakian di gunung mana tuh Bang? Di Gunung Rinjani Desember tahun 2020 kemarin. Wow, berarti setahun yang lalu Bang ya? 2 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Aduh, sekarang kan 2022 nih. Iya, makanya suka bingung. Iya, bingung. Oke, di Gunung Rinjani berarti di daerah Pulau Lombok Bang ya, Gunung Rinjani itu ya? Iya, Lombok. Nah, dan itu saat itu naik via mana, turun mana? Naik via Sembalun, turun Sembalun. Oh, jadi Sembalun Bang ya, nggak Sembalun Senaru atau ke Toren dan sebagainya Bang ya? Pada saat itu masih tutup. Masih pada tutup, oke. Dan mengalami kejadian apa tuh Bang saat itu? Sedikit aja. Teman ada yang lihat rombongan pendaki mistis, tapi itu bukan pendaki. Oke. Kayak gitu. Selebihnya ada gangguan paling dari cewek karena saudara saya nih, adik saya nih, adik saya yang saudara ini diikutin cewek lah dari awal. Diikutin sosok cewek lah Bang, nggak tahu itu apaan bentukannya tapi diikutin Bang ya, iya. Sama sosok perempuan. Oke, dan saat itu lagi ngebawa rombongan trip atau memang lagi sama teman-teman sendiri tuh? Sebagian teman, sebagian serkos. Oh, serkos Bang ya, serkos itu asal patungan, nanjak bareng, bukan membawa peserta Bang ya. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, saya Akbar dari Bekasi. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan sebuah kisah lumayan yang mistis di Gunung Rinjani pada tahun 2020 Desember. Pada saat itu saya mendaki itu rombongan saya sendiri ya, berjumlah 11 orang. Saya waktu itu ngikut serkos salah satu trip
dan Meponya itu di Bekasi. Meponya di Bekasi, ya pada yang namanya orang Indonesia ngaret lah. Ini pasti Bang, ini pasti. Jadi saya itu kan janjinya jam 12 malam dijemput. Jam 12 malam dijemput, ternyata faktanya mobilnya baru datang itu sekitar jam 2. Jam 2 pagi. Ya, udah dengan teman-teman dan peserta sirkus saya udah pada cemberut. Ya udahlah, akhirnya naik. Awal-awal perjalanan sih lumayan lancar, tapi udah memasuki daerah Semarang, AC tiba-tiba AC bis nih mati. Alasannya dikutik-kutik sama kenaiknya, katanya AC-nya kurang dingin. Ternyata di bener enggak, malah mati. Malah mati. Iya. Ngap dong gitu. Iya, dari awal aja udah gak enak nih. Iya. Akhirnya di daerah Semarang itu mampir ke yang ahli-ahli AC lah. Tapi nggak bisa, ternyata itu harus dibongkar. Ibaratnya tuh harus diinepin mobilnya. Kita nggak bisa dong nunggu waktu. Udah, mau nggak mau, kita baru setengah hari perjalanan, dan perjalanan itu 2 hari, ya sisanya itu nggak pakai AC. Panas-panas lumayan juga tuh Bang. Soalnya dari Semarang ya? Iya, Semarang ke, ke Lombok gitu. Jadi ya atasnya itu dibuka aja. Aduh, itu jadi total hampir 3,5 hari itu nggak pakai AC. Gokil. Ya udahlah, akhirnya tetap lanjutin perjalanan. Saya waktu itu perjalanan itu melalui Banyuwangi ya, melalui Banyuwangi ke Tapang, terus ke Bali, sempat ngelewatin ke Bali dulu, ke Karangasem, ya mampir lah foto-foto di Karangasemnya itu, cuman foto-foto. Soalnya waktu itu masih ketat di COVID, COVID-nya ketat, jadi kita nggak bisa mampir ke Dewatanya atau ke daerah-daerah yang wisatanya, paling cuma Karangasem, soalnya lagi bener-bener waktu itu wisata di Bali lagi tutup kan. Ya udah, dari Karangasem lanjutlah jalan ke Lombok. Nah, perjalanan ke Lombok itu kita sampai Lombok itu malam, udah malam. Kita nggak langsung ke base camp Bang, jadi kita langsungnya ke ke Pantai Mandalika. Oh, Mandalika dulu hajarnya. Ya, jalan-jalan ya. Jadi sampai Mandalika itu sekitar jam 3 pagi. Sambil nunggu pagi, ya udah pada tidur di pantai, pada ngampar lah tuh anak-anak. Kirain saya itu cuman supirnya ngantuk Bang. Saya nggak ngeh itu. Ternyata pas saya pagi-pagi nggak, oh ini Pantai Mandalika. Oh, Mandalika. Kirain ngeres gitu ya? Kirain ngeres, kata saya lama banget ngeres, kagak jalan-jalan gitu kata saya. Oh, ternyata dia ini kita ke Mandalika. Ya udah, Mandalika cuman ada sejam. Lanjutlah ke Bukit Marese. Habis dari Bukit Marese lanjut ke Tanjungaan. Ya udah, akhirnya habis selesai, habis dari Tanjungaan langsung ke Sade Bang. Hari itu pokoknya 1 hari itu full habisin ke wisatanya. Wisata dulu ya. Habis dari Sade baru langsung ke base camp. Di base camp sampai malam, sekitar jam 8:30 malam. Sampai 8:30 malam itu kita ya udahlah istirahat. Ya, yang ada istirahat nggak bisa istirahat, ada yang nggak bisa tidur nggak bisa. Iya. Gitu. Besok paginya baru kita mulai ke ke base camp, ke Simaksi. Tapi sebelum ke Simaksi kita ke ini dulu, ke klinik puskesmas yang dekat situ, kita bikin SKS. Jadi dulu di sana kan masih rapid biasa Bang, bukan yang antigen. Jadi kan waktu itu masih berlakunya tuh, saya waktu itu masih berlakunya 11 hari apa 14 hari gitu lupa. Itu masih aman ya. Nah, ternyata nggak rapid doang, harus pakai SKS juga. Jadi saya bikin SKS dulu, anti SKS. Ya udah, karena berhubung waktu itu dalam satu bis itu ada 30 orang, lama dong. Jadi kita baru start trek itu jam 10:30 kalau nggak salah, jam 10. Jam 10. Jam 10-an. Ya udah, akhirnya udah ngurus administrasi Simaksi, kita lanjut lagi tuh naik pickup ke kandang sapi. Udah setelah kandang sapi, briefing, doa bersama, udah mulailah nanjak dari kandang sapi mau ke pos 1. Ini yang briefinginnya salah nyebut mungkin ya. Dia bilang katanya dari kandang sapi ke pos 1 itu setengah jam. Terus dari pos 1 ke pos 2-nya 1 jam, bener, mungkin itu benar. Ternyata
jauh kan. Lumayan ke Sanak Sapi ke pos 1. Nah iya, akhirnya saya awal-awal mungkin kaget kali. Wah treknya lumayan tuh, udah pas masuk hampir mau yang apa, setelah hutan rimba tuh. Iya, mau ke Sabana. Yang mau ke Sabana, sebelumnya tapi masih di hutan rimba. Ada ojek tuh nawarin, tapi bukan ojek orang. Saya kan, dia kan tahu saya ojek orang, saya tawar gini, "Bang, mau ojek carrier nggak?" Saya bilang gitu. "Berapa deh?" "Nih sini banyak nih carrier nih." "Ya udah, 20.000 satu carrier, abang bawa 5 kayak gitu. Kan lumayan tuh 1.000, saya bilang gitu. Akhirnya dia mau. Saya kumpulin dapat 10 carrier, jadi 2 ojek. 2 ojek, iya. 5. Iya, kata saya, ya udah, saya ojekin aja tuh carrier. Nah, sebagian teman saya ada yang udah jalan duluan pakai carrier. Sakit hati tuh. Pas saya sampai pos 2, mereka kaget tuh. Lah, itu tadi gua ngeliat carrier lu doang yang nyampe. Orangnya nggak ada. Orang masih di belakang. Iya. Enggak, itu mah tadi halusinasi saya bilang gitu pada males. Wah curang lu pada naik carrier. Gua nggak naik carrier, nggak ngojekin carrier, itu ditawarin tukang ojeknya, saya alasan gitu aja. Dari pos 1, pos 2 itu lancar bang, nggak ada apa-apa. Nah, udah break tuh di pos 2. Akhirnya kan saya baru sampai, dan sebagian tuh sekitar 5 orang itu udah sampai duluan. Ya udah kalau mau lanjut yang 5 orang lanjut aja, saya bilang gitu. Saya mau makan dulu sini karena itu udah jam 12. Udah jam 12 ya udah makan gitu ya. Biasalah kita makan digangguin sama monyet lah. Tahu sendiri kan monyet Rinjani kayak apa? Bener. Jahat-jahat. Iya. Ya udah setelah makan kita jam 1 kurang gitu udah cabut lagi. Nah, di situ saya karena di situ serkos ya. Posisinya serkos. Saya jalan sama 2 orang nih, namanya sebut aja Marley sama Steven nih. Nah, 2 orang ini ngikut saya nih rombongan. Nah, kalau awal-awal tuh yang mau ke pos 3 masih aman lah. Tapi udah menjelang pos 3, ternyata salah satu nih yang namanya Steven fisiknya agak gimana ya, agak kurang lah. Jadi kita ya karena saya jatuhnya serkos, ya ibaratnya pendaki bagi saya udah kayak keluarga lah. Oke lah kita bareng-bareng, yuk kita tungguin bareng-bareng gitu ya. Akhirnya sampai pos 3 itu sekitar jam berapa ya? Jam 3 sore lah. Setengah 3-an. Nah, sampai pos 4 itu kita jam 4.15 sore udah kita break. Kita break kan lumayan lama bang, ada sejam. Kita baru mulai start itu 5:30. Nah, saya langsung natap nih yang Bukit Penyesalan kan, katanya ada 9 ya kalau nggak salah tuh. Wah, nih, maghrib nih kita bakal ketemu malam nih. Saya udah gak enak. Oh ya sorry bang, saya lupa. Jangan pas di pos Simaksi itu, saya kan bawa saudara saya nih, si Tia. Nah, adik saya ini, si Tia ini. Nah, jadi ceweknya ada 2 nih, si Tia sama, ada 3. Yang suami istri, yang satu lagi namanya sebut aja si Dian lah. Nah, si Dian ini bilang ke Tia, bilang ke saya katanya si Tia lagi dapet. Pas di Simaksinya, dia pas di kantor balai itunya ya? Tapi katanya cuma flag, kayak gitu. Ya udah kata saya mah karena dia si Tia ini orangnya kuat terus emang nggak mikir kayak gitu mah bang, mentalnya aman lah gitu. Terus saya bilang ya udah nggak apa-apa santai aja gitu ya. Ya udah akhirnya 5:30 tuh kita dari pos 4 lanjut lagi nih, udah mulai perjalanan lanjut lagi 5:30 mulai nih dari pos 4 ke Bukit Penyesalan. Ya udah tuh, dan situ baru kelihatan ternyata yang namanya Stephen ini fisiknya emang agak kurangan. Kita lumayan lama bang ngelewatin Bukit Penyesalan, jadi setiap satu bukit itu masih dia minta break. Ya udah kita turutin break sampai ke bukit yang ke-5 apa ke-6 gitu, dia udah mulai makin drop fisiknya makin drop. Itu udah malam bang, kita yang bukit ke-5 ke-6 itu udah sekitar jam 8 malam saking lamanya itu. Ya udah akhirnya angin nih. Saya udah gak enak nih, angin kenceng. Terus tapi sih alhamdulillahnya belum hujan pada saat itu kita nggak ketemu hujannya itu pas turunnya. Pas naik mah enggak bang? Aman pas naik ya. Udah akhirnya pas mau ke bukit yang terakhir, saya kan di belakangnya Tia itu di depan, sengaja saya turun depan kan ya, sengaja saya nengok ini ada cewek bang nempok di carriernya, jadi cuma duduk gini di belakang gitu. Terus saya nengok gini, wah emang diikutin jangan-jangan dari awal nih. Emang dari awal itu saya kayak ngerasa si Stephen udah nggak enak, lambat, takutnya juga digangguin kan ya. Ternyata cuman adik saya itu emang orangnya happy ya, jadi dia nggak ngerasa apa-apa. Ya udah saya sebisa saya doa, saya usir dia pakai doa.
hilang tuh bang, yang pas di tanah lapang tuh, yang bukit terakhir, yang di bukit terakhir yang mau turun ke bawah, terus mau ke tanjakan. Iya, tanjakan terakhir. Nah itu dia di situ hilang. Tapi pas kita lagi break, ada suara cewek di bawah yang mau ke tanjakan itu, ada suara cewek kayak manggil gitu. Terus si Tia nyautin, Kak itu si Kak Asmar kali yang manggil, kan ada teman saya namanya Asmar gitu ya. Enggak, itu mah orang lain, saya bilang gitu. Saya padahal dengar itu suara cewek. Oh, berarti ya anggap aja si Tia nih polos lah, dia nggak tahu apa-apa gitu. Padahal saya tahu, wah ini nggak beres nih kata saya nih. Ya udah saya putusin di situ break agak lama, setengah jam, karena ngeliat Bang Stephen juga udah ngap-ngapan kan. Udah sekitar jam 8:30 itu di penyesalan terakhir itu 8:30. Kita lanjut ke ke yang tanjakan tuh, ke tanjakan. Alhamdulillah di situ aman, dan di situ saya masih paling depan, sama ada yang namanya si Ajis, bertiga situ. Nah sisanya kayak si Marley, Stephen, sama siapa lagi ya saya lupa. Pokoknya ada, kalau nggak salah ada 5-6 orang itu masih di bawah. Saya sampai pelawangan yang pertama aja itu jam 10 malam. Pelawangan yang pertama itu ya? Ya, yang pertama. Jam 10 malam. Dan saya cari, wah nggak ada nih rombongan 1 bis saya di pelawangan 1. Berhubung angin itu lagi badai-badai bang. Desember, tapi alhamdulillah nggak ada hujan. Cuman angin doang kenceng. Ya udah akhirnya saya mutusin, karena ngeliat Bang Stephen sama yang lainnya gue udah capek. Yaudah kita bikin di sini aja dulu tenda malam ini. Nanti pagi nggak usah dibongkar tenda, gotong aja langsung ke pelawangan 2. Udah saya akhirnya bikin tenda di pelawangan 1. Angin kenceng. Bang Stephen itu nyampe jam 10.20 kalau nggak salah. Nyampe dia, tapi tenda udah jadi. Ya udah akhirnya saya suruh masuk semua ke dalam. Itu untung tenda saya kapasitas 7-8 orang muat. Saya waktu itu bawa yang dom gede. Dan di situ kan cuma ada 6 orang muat semua. Ya udah kita makan. Saya udah makan. Ternyata si Stephen ini dia baru cerita di bawah ya. Dia dengar suara cewek. Dan si Marley juga dengar. Bukan si Marley, si Ajis dengar suara cewek pas kita lagi makan. Dia sempat begini, saya ngeliat gitu, kayak kaget gitu. Dalam hati saya mungkin ya yang itu tadi, yang mungkin yang ngikutin dia masih ngikut kali ya, kayak gitu. Ya udah, cuman dia nggak ada yang ngomong kan. Ya udah saya juga nggak ngomong sama sekali. Dan di situ pas kita mau tidur tuh, selesai makan kita mau tidur, itu anginnya makin menjadi-jadi bang. Oh, makin gede ya? Iya makin. Antara sujon emang ini. Ini antara angin bener apa emang angin karena ya kayak gitu. Adalah tetap saya pikir positif, mungkin emang lagi badai di luar ya. Saya tidur mah nggak bisa tidur bang, yang mau tidur ayam gimana sih ya. Bener tuh sekitar jam 2 atau jam 2-an pagi itu frame saya patah tuh, nimpah si Tia nih. Ya udah akhirnya saya udah dingin banget di luar, nggak mungkin benerin frame. Saya tahan pakai trekking pole, jatuh lagi trekking pole. Udah saya tidur begini, megangin tenda. Iya, megangin tenda gini. Ya udahlah, tidur ayam aja. Nah, nggak nyadar kayak gini-gini, udah saya ketiduran. Mungkin kelepas kali ya. Bangun itu sekitar jam, udah pagi sih, udah terang itu 5:30 itu. Ternyata angin udah nggak berhenti, udah nggak ada angin. Kita masak kecil-kecil lah sebelum pindahin tenda ke sana. Ternyata si Asmar sama rombongan lain tuh nyamperin, lalu bikin tenda di sini kayak gitu. Gimana orang udah urgent gini, udah pada di sono semua ya, nanti pindahin di sono nggak di tenda, saya bilang gitu ya. Nah udah lagi mau pindahin tenda, sempetnya saya dibikin panik sama si Tia. Saya lagi satu tenda udah naikin ke atas. Saya ngomong ke Ajis, adik gue mana? Gitu. Kok adik gue nggak ada? Oh iya, tadi dia kencing bang, tapi gue lupa tungguin. Wah lu ngaco lu, gue bilang gitu ya. Ngaco lu. Akhirnya saya ke situ tuh nyamperin. Cicia lagi jalan di ujung. Jadi habis dari mana? Dia habis dari itu kak, habis buang air kecil. Lu bukan ditungguin Jis, lupa gue ada gitu. Wah lu bener-bener Jis. Ya udah yuk pindah ke pelawangan 2. Akhirnya kita pindah ke pelawangan 2 bang. Jadi pada hari yang kedua ini, udah hari kedua kan ya. Udah hari kedua. Jadi kita
pindah ke Pelawangan 2, ke Pelawangan 2 itu pagi jam 9-an. Jam 11 itu kita setengah 12 itu kita mutusin buat TikTok ke Sagara. Ke Sagara anak, ada minta ke Sagara. Itu nggak semuanya. Dari 11 orang yang nggak ke Sagara itu ada 4 orang. Sisanya saya mau rombongan lain ke Sagara semua. Itu saya cukup kaget ya, ternyata semenjak pasca gempa ke Sagara jauh banget. Gokil ya, jauh banget. Juga, ya, betul. Itu udah menguras tenaga abis. Selama di Sagara itu, ya namanya perjalanan jauh, saya ngelihat tingkah si Tia ini aneh bang. Jadi kayak kadang-kadang kayak Tia, kadang-kadang kayak bukan Tia gitu bang. Kadang-kadang kalau saya kasih tahu, dia kayak apa sih kak gini-gini, kayak aneh ini Tia apa bukan, saya bilang gitu ya. Saya tanya gini, Tia, jadi kenapa sih marah-marah? Enggak kak, Tia nggak marah-marah nih. Gitu. Jadi saya mikir, ya udahlah, mungkin memang orang lagi dapat mikirnya gitu ya. Orang lagi dapat mungkin sensi kali ya. Sampai tumben-tumbenan ini anak saya foto berdua, ngajak foto berdua nggak mau gitu ya. Pas udah sampai Sagara anaknya gitu. Ya udah dia mau foto berdua karena saya paksa aja kan ya. Saya foto. Udah tuh nggak lama di Sagara. Kita balik lagi tuh sekitar jam 3-an kita udah balik lagi itu sampai Pelawangan lagi maghrib. Iya, lumayan sih. Maghrib. Bener. Maghrib dan yang punya trip itu bilang katanya kita summit jam 12. Saya bilang ke dia, rombongan gue jam 1, lu kalau mau summit. Saya bilang gitu. Saya rombongan terakhir. Bener banget ya? Iya udah jam 1 aman insya Allah. Saya bilang gitu ya. Ya udah karena kita baru sampai maghrib, terus makan itu baru jam 8, baru bisa tidur jam 10. Sebenarnya jam 12 suruh summit. Baru tidur 2 jam ya kan? Mau bunuh gua. Ya udahlah kasih waktu sejam udah. Ya udah akhirnya habis makan itu jam 9:30. Gua nggak mau tahu harus tidur semua sih, alhamdulillah tidur semua. Kita summit tuh jam 1, rombongan terakhir dari 30 orang itu. Kita summit. Nah, ada yang suami istri nih. Suami istri ini deh, jalannya lumayan nih, istrinya lama. Nih ibaratnya tuh suami istri gokil nih, Bang. Dia lucu, Bang. Jadi waktu di trek yang di pos 3 ke pos 4, suaminya ditinggal sama istrinya. Sampai diginiin sama istrinya, ayo ayah buruan naik, katanya gitu. Terus saya diceritain sama si Asmar nih, terus kata suaminya, bini sialan, lu kagak enak, lu kagak tahu apa gue capek gini, gitu dia Bang ngomong gitu. Awas lu ya nanti ya, gue kan awas lu nanti itu cuma omongan. Ternyata pas turun summit beneran Bang ditinggal sama dia. Oh. Iya, gantian tinggal. Jadi istri yang di belakang. Iya, kata gue, suami istri geblek. Tapi ntar di mobil mesraan lagi. Iya, wah, gokil. Gue baru nemu nih orang kayak gini nih. Iya, gokil. Nah, saya lanjutin lagi ya, akhirnya summit tuh jam 1 malam. Nah, jam 1 malam summit tuh paling gangguan kecil aja Bang. Tetap tuh suara-suara cewek itu ada Bang. Entah itu di pinggir jurang, pasti selalu adanya di pinggir jurang suara cewek itu. Tapi Sitianya masih aman, masih kuat. Kita itu cukup lama ya. Enggak, kalau saya sih enggak lama ya. Kalau malah Tia sama saya itu nyampenya Tia duluan. Si Tia nyampe 4 jam, nyampenya dia jam 7, saya setengah 8. Nyampe itu kita foto-foto bareng-bareng, tapi kita nggak bisa foto full nih sama rombongan trip lain karena kita naik ada dia yang turun kayak gitu. Akhirnya sama rombongan saya juga yang dibawa kita nggak foto bareng karena saya udah turun dia baru naik papasan gitu, Mas. Papasan. Dan saya ketemu yang rombongan suami istri itu pas yang di tanjakan terakhir. Oh, setelah ngelewatin letter E? Iya, yang tanjakan terakhir itu, yang ke puncak itu, saya ketemu di situ. Ya udah lanjut aja, saya mau turun ya kita foto bareng. Ya udah, pas turun kita mah udah siapin masakan nih. Udah sampai bawah tuh sekitar jam berapa? Saya sampai bawah itu sekitar jam 10.15 atau enggak jam 11 itu. Enggak nyampe jam 10-an itu nyampe. Ya udah saya masak. Nungguin ini nih suami istri nih. Kok lama ya nggak nyampe ya. Sampai jam 2 nongol suaminya, Bang istri lu mana? Gue tinggalin di atas. Gokil. Lu serius ditinggalin? Wah geblek lu Bang, kata gue. Akhirnya yang penyelenggara trip itu ada panitianya tuh, dia nyamperin, udah Bang saya aja Bang nyemput. Nggak apa-apa Bang, serius Bang, nggak apa-apa, biar cepet aja. Ya udah dah, dia jemput, kita udah nyiapin makanan nih, Sampailah tuh jam
jam setengah tigaan sore itu kalau nggak salah dia nyampe, setengah jam kemudian nyampe. Bener tuh dijemput sama itu. Udah makan dulu, habis itu kita turun gitu. Ya udah akhirnya kita turun itu sekitar jam 4 sore, Bang. Turunnya itu nggak bagus, Bang. Hujan deras. Wah itu benar-benar sederas-derasnya. Akhirnya kita ya udah mutusin tetap jalan pakai jas hujan semua. Cuman kita turunnya itu nggak lewat yang jembatan yang bawah, Bang. Kita lewat yang jalan sebelahnya. Jalan yang emang pertama kali situ. Biasanya sekarang buat porter tuh. Iya, jalur evakuasi sama jalur porter. Saya lewat situ. Emang sih enak, jalannya tinggal turun-turun gitu doang. Cuman karena hujan ya, jalurnya sempit. Lumayan sih, kepleset mah ada. Gitu. Betul. Sampai pos 4 itu udah ada yang sampai duluan. Tetaplah rombongan saya terakhir karena ada suami istri ini kan. Sama yang Bang Stephen ini. Kita sampai jam 5 pos 4 itu. Udah mikir pasti ketemu malam nih. Saya ketemu malam. Ya udah akhirnya saya bagi ini, saya pecah tim. Rombongannya si Asmar sama si Dian sama si yang suami istri ini masih istirahat di pos 4. Akhirnya saya bilang, pada mau naik ojek nggak? Gue jalan duluan, gue pesan ojek. Gue bilang gitu. Iya Bang, gue ojek semua. Yaudah lu pesenin ojeknya katanya gitu. Lu Mar? Enggak, gue enggak. Ya udah, dari pos 4 gue jalan nih. Gue jalan sama si Tia, sama si Marley, sama si Gopi, sama si Stephen enggak. Dia ngikuti yang sama si Asmar itu. Yaudah gue turun sampai pos 3 itu udah sebelum maghrib. Oh ya, jadi sebelum sampai pos 3 ternyata ada gangguan lagi, Bang. Itu kan yang pas turunan nih, yang mau ke pos 3 kan turunan gini. Nah si Tia tiba-tiba gini, nengok ke kanan gitu. Tapi gue tahu itu suara cewek. Gue tanya gini, kenapa Dek? Terus dia diem, nggak apa-apa Kak, ayo lanjut lagi turun. Oh ya udah, ayo turun. Sampai pos 3 itu gue tinggal berempat, masih si Gopi, masih Marley. Nah di pos 3 itu sebelum maghrib, setengah enam sebelum maghrib. Ya udah pos 3 setengah 6 kita istirahat dulu, break. Lanjut lagi tuh kita sampai pos 2 itu maghrib, Bang. Maghrib, ya udah saya sibuk mesenin ojek sama mesenin ngubungin panitia itu minta tolong amanin pickup sama ojek. Saya minta mesenin ojek gitu ya, karena banyak yang mau ojek, kayak saya bilang gitu. Sambil nungguin yang si Asmar itu, ternyata si Asmar itu udah sampai sekitar jam berapa ya? Jam 7. Udah nyampe bawah? Ternyata si Dian ini kakinya udah terpincang-pincang. Kenapa itu si Dian? Nggak tahu, jatuh kata dia gitu tadi di bawah. Nah ada nih namanya si Ajis nih, dia ngebisikin saya, aneh jatuhnya, nggak normal ya gitu. Udah paham, gue bilang gitu. Akhirnya pada ngumpul di pos 2, udah semua tuh udah lengkap rombongannya sama rombongan orang lain nih, yang satu bis. Akhirnya udah lengkap ojek, pada naik ojek nih, si yang suami istri, si Dian, ternyata si Gopi juga naik ojek nih. Gopi naik ojek. Terus sama siapa? Sama rombongan-rombongan yang satu mobil pada naik ojek. Nah, saya itu mutusin buat turun. Jadi saya itu berlima kalau nggak salah, saya, si Tia, berenam. Saya, Tia, sama yang rombongan yang nggak kenal nih, nggak kenal. Ada 3, satu lagi si Marley. Si Marley anak reggae nih dia. Marley. Rambutnya kan gimbal gitu. Paling belakang dia. Nah, pas dari pos 2 akhirnya kita mulai turun nih berenam, Bang. Ya udah, biasa tuh Marley di belakang, si Tia saya taruh di belakang saya. Saya pokoknya si Tia nggak boleh, maksudnya harus di belakang saya deh. Dari pos 2 itu ngelewatin jembatan ya, biasalah Bang. Saya ngelihat sosok hitam gede. Itu mah bagi saya emang sering kalau ngerti gitu udah biasa. Cuman kan dia cuma nampakin dia nggak ganggu. Ngelewatin jembatan itu yang dari pos 2 ke pos 1 itu emang lumayan kan jembatan itu. Sampai 2 kali kan jembatan itu. Itu udah pasti ada di situ. Pasti selalu ada di jembatan itu. Nah udah pas mau ke 1, si Marley udah mulai diem nih, udah nggak cerita-cerita. Tadi sepanjang jalan, nama cerita musik reggae, cerita nongkrongnya di Jaksel. Anak Jaksel. Cerita gitu, masih rame. Nah pas udah sampai pos 1, udah diem aja di sepi. Ya udah lanjut lagi nih dari pos 1 ke hutan rimba nih yang mau ke kandang sapi. Makin diem Bang. Makin diem. Nah, anehnya di sini Bang. Jadi gua dari pos 2
pos 1 itu cepet bang, cuman ada kali sejam kurang, nggak nyampe lah setengah jam. Dari pos 1 ke hutan rimba itu sama cepet juga, nggak ada sejam. Anehnya kenapa gua dari hutan rimba ke kandang sapi itu lama. Bang, lama. Itu gua ngerasa itu bisa sampai 2 jam. Dan gua pas masuk hutan rimba itu ketemunya suami istri naik ojek nih. Dia naik ojek ketemu. Naik ojek. Di belakang gua ada rombongan lain. Rombongan gua juga, si Asmar sama si Sambas sama si Ajis nih, dia bertiga. Dia istirahat dulu sana. Nah, pas gua masuk hutan itu udah gua ngerasa aneh kok gua jalan nggak kelar-kelar ya gitu ya. Akhirnya gua denger suara motor ojek. Tapi anehnya ini ojek kok kagak nyusul gua. Tapi gue tahu senternya ada di belakang, gue sempet nengok senter di belakang. Dan pas ojek itu nggak nyusul gue, itu gue diikutin suara, entah itu suara burung, tapi suaranya burung kayak suara ketawa, kayak ngek. Itu ada di atas kepala kita masing-masing. 6 orang itu dengar semua. Dan di situ si Marley udah mulai gelisah, sampai dia sempet agak marah kan gini, "Bang, lu tahu nggak sih jalannya sebenarnya?" Ada gitu. Gue tahu Marley, udah tenang aja, kita nyampe, udah santai, udah hiraukan, gue bilang gitu, hiraukan. Lu ngikutin terus bang, kok kata gue nih nggak nyampe, dan gue yang gondoknya lagi, itu kok tukang ojek motornya kok suaranya doang kagak nyalip gue kesel banget nih, ini sengaja apa dia tahu, paham pura-pura nggak tahu, apa karena gue mikir positifnya, oh dia tahu mungkin dia ngelindungin gue mikirnya gitu, antara dua itu. Saking gua lamanya bisa di hutan rimba itu hampir 2 jam bang di situ ya. Dan suara yang gua bilang burung kayak suara ketawa itu udah di atas kepala gua, ngikutin aja gitu gua ngeliat si dia udah mulai diem, udah ya tapi dia masih kuat lah ibaratnya. Temen si Marley ini udah gelisah nih, kadang-kadang dia maju speak buat nanyain gua doang, "Lu tahu jalan kan?" "Iya tahu gua jalannya." Dan akhirnya kita nyampe nih, ada suara kuntung. Wah, ini kandang sapi, gue bilang gitu ya. Dan suara kuntung-kuntungnya itu tadi kita bikin kaget. Kenceng banget bang, kuntung. Itu apaan bang? Enggak, itu sapi, gue bilang gitu. Bener lu? Iya. Akhirnya sampailah di kandang sapi. Di kandang sapi itu gue nyampe, kalau nggak salah itu sekitar jam 9-an lewat. Dan anehnya bang, gue ketemu si di rombongan, jadi sebelum gue nyampe, itu ojek akhirnya nyalip. Pas mau keluar kandang sapi dia nyalip. Iya, dia nongol tuh, nyalip tuh. Ternyata itu si Gopi, kalau nggak salah si Gopi. Iya, si Gopi sama si Dian udah nyampe duluan nih. Si suami istri nyampe duluan. Itu rombongan yang trip lain. Bukan trip lain, maksudnya satu mobil. Yang satu mobil tuh rombongan dia nyampe, nyalip gua pas di kandang sapi. Udah, gua turun tuh ke kandang sapi. Nah, anehnya di sini. Si Gopi sama si Dian bilang gini, "Bang, lu nyampe cepet banget. Beda lu sama gue cuma beda 15 menit. 15 menit? Iya, lu 15 menit sampai setengah jam. Gue ketawa aja. Justru gue ngerasa lama ini di hutan gak keluar-keluar, gue bilang gitu. Lu cepet lu, gue belum lama nyampe, kalau udah nyampe duluan, kan lu jalan. Akhirnya dia kayak orang bingung gitu ya. Terus pas gue udah, kan dikasih nasi itu, udah disiapin nasi, gue makan. Akhirnya yang rombongan terakhir, si Asmar, nongol nih. Yang 3 orang nongol. Nah, pas nongol, si Dian sama si Gopi kayak tengok-tengok kan gitu, bingung, dia nggak mau cerita kan ya, belum cerita. Ya udah, akhirnya udah semua itu jam 10 malam kita baru tiba tuh di base camp. Maksudnya di kandang sapi. Ya, kita baru dijemput pakai pickup. Ya udah tuh kasih makan itu jam 10 malam. Ya udah, langsung ke base camp, pulang. Nah, sampai di base camp itu aman lah, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Nah, itu teman-teman semua cerita dari Bang Akbar nih ketika mendaki Gunung Rinjani pada tahun 2020, tepatnya di bulan Desember Bang ya. Betul. Memang saat itu ada beberapa hal yang benar-benar di luar batas nalar manusia nih Bang ya. Terutama gue juga agak beda ketika ngelewatin jembatan menuju pos 2 tuh. Iya, itu jembatan yang aneh ya. Iya sama, yang dengar Bang itu yang suara kayak ketawa itu, kalau gue nih Bang, itu gue kan jembatan tuh terus kan pos 2 atasnya, nah di sebelah kiri kan
ada pohon gede, ada pohon gede dari situ dan itu terus-terusan berulang. Iya. Berulang kan? Kayak diikutin. Iya, betul kan? Tapi ada di atas kepala gitu. Iya. Tapi kita nengok kita nggak tahu gimana. Gue nggak mau nengok. Iya, kalau temen gue nengok mana sih gitu, karena penasaran itu siapa sih gitu loh. Nah oke. Terus ternyata ade ente bang ya, yang bisa dibilang datang bulan lah ya, bang saat mendaki Gunung Rinjani itu udah di notice dari awal tuh bang ya, bahwasanya ya kalau walaupun datang bulan, kalau misalkan siapa ya, siapa namanya bang, adenya bang. Tia ya? Tia itu pede bang, mentalnya kuat ya kan, jadi yang penting dia nggak lepas dari gua. Iya, gitu. Tetap harus dikontrol bang ya dalam pengawasan ya, dan memang si Tia ini ngedengar suara ketawanya, iya ketawanya juga, ya udah biarin gitu bang ya, karena mungkin udah terbiasa atau emang udah biasa naik sama saya, cuman emang dia kan agak tomboy ya, jadi orang tuh jadi mungkin si sosok itu penasaran kok nggak bisa gitu, kayak seakan-akan deh kayak nakut-nakutin misalkan, tapi kok dia nggak takut-takut nih gitu mungkin. Tapi yang di Sagara itu mungkin ada yang berhasil cuman nggak. Ya. Cuman agak setengah-setengah gitu. Setengah-setengah. Itu akhirnya kan nyampe di Pelawangan 1 buka tenda situ bang ya. Dan besoknya turun ke danau dulu. Dan memang turun ke danau juga semenjak gempa di tahun 2018 kan agak beda banget tuh jalur kan. Melipir jauh banget. Jalur jauh banget, dan memang si Tia ini agak sifatnya agak berbeda. Iya, jadi kayak bertolak belakang gitu. Ntar kadang si Tia, kadang bukan. Oh, tapi saat itu abang sempat ajak ngobrol terus tuh? Ada beberapa yang gua ajak ngobrol nyambung kayak biasanya. Ada yang kayak sinis. Oh, gitu. Sinisnya kayak sinis marah mungkin? Iya, kayak gitu. Oh, dan itu sepanjang turun dan naik? Iya, dan gue cerita, dia nggak ngaku. Enggak, dia nggak kayak gitu, perasaan kayak nggak kayak gitu. Biasa aja, perasaan gitu. Aneh. Iya. Udah ngomong pas pulangnya. Gue bilang sampai, dia kenapa sih dia sampai berubah kayak gitu? Enggak, emang biasa aja gitu. Mungkin abang saat itu berpikir, oh udah tahu nih, si Tiani udah begini gitu. Iya, enggak, gue belum berpikir itu, gue masih gondok sama dia. Oh iya, kenapa sih? Iya. Tapi pas dia cerita, di bawah baru, oh ya udah gitu. Di bawah cerita kalau sifat, dia nggak kayak gitu, nggak ngerasa bahwasanya biasa aja kok, nggak sinis atau gimana gitu bang ya. Oh iya, dan emang ya itu walau alam dah ya teman-teman semua ya, memang ya namanya juga gunung gitu kan. Mungkin kalau netizen bilang mah mungkin itu mungkin karena lagi dapat mungkin ya bisa jadi mungkin gitu kan, mengira-ngira ya, soalnya kan banyak pendaki yang ketika diwujudin sesuatu, wah kalau head kan gitu bang. Padahal sebenarnya saya nggak pernah masalahin head buat naik. Kadang orang basecamp itu bukan nakut-nakutin ya, emang demi kebaikan bersama. Maksudnya head nggak boleh naik ya sampai pos 3 mungkin karena maksudnya basecamp itu bukan ke situ, tapi lebih ke fisik bang. Ya, kayak gitu. Kalau saya mikirnya mikir kayak gitu. Ya. Memang itu juga kan belum ada aturan secara resmi bang ya, bahwasanya pendaki wanita yang head nggak boleh naik gunung. Memang kenapa pihak basecamp itu nanya hal demikian, karena memang dari pendakian itu kan agak berat tuh, dan memang ketika head kan jalan juga nggak enak, apalagi perempuan lah, makanya ditanyain ada head nggak, bukan bermaksud untuk nakut-nakutin ada gaib pada gitu enggak bang ya. Itu yang salah kaprah pendaki-pendaki sekarang mengarah ke situ. Iya, makanya saya setiap ada peserta cewek head, iya mau muncak, iya oke, saya izinin, tapi ada syaratnya, saya bilang gitu, semampunya sekuatnya, kalau sekiranya udah nggak kuat turun sama saya, kayak gitu. Kayak gitu, saya gituin. Oke, nggak apa-apa, ngomong gitu. Kalau mau naik, tapi ada syaratnya harus turun. Kalau udah nggak kuat, gitu. Betul. Kalau saya gitu, kalau misalnya namanya peserta kan, ibaratnya dia udah bayar ke saya. Iya. Kalau misalnya saya bilang nggak boleh, sampai sini kecewa dong. Iya, betul. Kayak gitu aja, nggak apa-apa, nanti sekiranya saya ngeliat dia nggak kuat, yuk turun yuk. Gitu, sesuai dengan kemampuan peserta itu bang ya, dan tidak memaksakan untuk harus ke puncak gitu bang ya. Oke, itu teman-teman semua yang harus digaris bawah itu, bahwasanya nggak ada aturan secara resmi bahwasanya wanita atau pendaki wanita mengalami haid atau menstruasi nggak boleh naik gunung gitu kan. Tapi ada beberapa faktor yang bisa dinilai dengan logika akal manusia, bahwasanya ketika menstruasi perempuan juga kan kondisi lemah, fisik lemah gitu kan, hancur banget pasti, hancur, terus ditambah lagi yang berjam-jam naik gunung terus gitu kan. Yang ditakutin kan di situ, nanti ujung-ujungnya di rescue gitu kan, pihak ranger yang balai malah yang ngurus itu teman-teman semua. Nah jadi kalau mau naik gunung keadaan head juga sok monggo bang ya, tapi sesuai dengan kemampuan. Ya, sesampainya aja. Sesampainya aja, jangan terlalu memaksakan. Sampai puncak. Nah, itu teman semua. Jadi sudah jelas nih ketika nonton video ini nih gitu kan.
Soalnya kan banyak emang ditakut-takutin Bang dengan hal seperti itu. Banyak sekali gitu kan. Ya mungkin karena kita sebagai orang Indonesia yang nenek moyang kita mengajari 1001 legenda gitu kan. Maksudnya kan darah kotor itu, darah menstruasi adalah darah kotor. Tapi merupakan darah suci bagi hal-hal itu, gitu kan. Gitu. Tapi semua ya kita patuhi aja Bang ya, hargai Bang ya. Karena itu. Kan Tia juga nyampe puncak. Saya juga beberapa orang saya bawa pernah sampai puncak juga. Pernah kan, dan nggak ada kendala Bang ya. Nah itu dia teman-teman. Yang penting sugesti harus positif terus tuh. Dan tidak berhalusinasi. Kemudian yang berikutnya yang pengen gue tanyain banget Bang, bener-bener penasaran nih ketika Abang dari selepas pos 1 menuju kandang sapi kan Sabana dulu terus hutan tuh ya. Hutan kalau logikanya kan oke 2 jam untuk ukuran naik. Seharusnya kan turun setengahnya dong gitu kan. Tapi Abang ngerasanya 2 jam saat itu. Ya jadi ada yang belum gue ceritain tuh yang karena yang di pos 3 mau ke pos 3 si Tian ya gitu yang nengok ke kanan. Nah dia baru cerita ternyata dia dengar suara cewek yang gue bilang tadi. Dia dikira si yang suami istri. Gue bilang ke Tia, pada saat itu gue berdua doang situ karena si Marli yang masih Gopi udah sampai duluan di situ. Di situ ya? Di pos 3. Di pos 3. Gue bilang ke Tia, nggak mungkin, masih jauh. Mungkin ada jaraknya 1 jam dari kita, kayak gitu. Terus itu siapa dong? Ya udah, gitu ya. Nah, akhirnya pas dari pos 2 itu ke pos 1 sampai perbatasan pintu rimba, itu gue ngerasa cepet banget jalannya. Cuman ada sejam lah. Semuanya total kalau nggak salah itu cuma ada sejam. Nah yang adanya itu gue ngelamanya di hutan itu di hutannya itu. Gue ngelamanya di hutan itu. Tapi temen gue si Diana masih Gopi, gue bilangnya itu nggak lama. Nggak lama, jaraknya cuma 15 menit tadi Abang bilang. Sampai setengah jam lah gitu. Kalau gue mikir logika motor sama orang nggak mungkin kayak gitu. Secepat itu. Dan ada nih Bang. Jadi kenapa yang gue bilang si dia nama Gopi pas gue datang dia bingung, gue sampai duluan, terus pas rombongan yang si Asma terakhir dia juga tengok-tengok kan bingung. Dia nanya, Bang, lu waktu di hutan rimba itu, lu ngeliat rombongan nggak 7 orang? Hah? Rombongan tuh gue. Gue rombongan terakhir sama si Asma. Ah serius lu Bang? Ih serius rombongan terakhir, gue bilang nggak ada pendaki yang lain. Gue ngeliat Bang, ada pendaki 7 orang lagi ibrik. Lu tegur nggak? Ya enggak lah, cuman mereka ya lagi ngobrol-ngobrol aja asik. Setelannya kayak apa? Kayak pendaki. Tukang ojek lihat nggak? Ya gue nggak naik tukang ojek. Tapi serius itu orang pendaki setelan 7 orang dia bilang gitu. Tanya abang lu, kan jadi si Dian itu si Asmar itu kakaknya si Dian. Coba tanya, enggak ada pendaki. Gue terakhir bertiga. Dan nggak ngelihat 7 pendaki yang lagi break itu? Enggak. Dan itu yang dari kandang sapi ke pintu rimba itu kan ya jalurnya itu doang nih, kecuali yang jalur motor ono ya. Tapi dia ketemunya itu pas yang gue lewatin, kayak gitu. Dan gua sama si Asmar itu nggak ngelihat, gua sama rombongan Asmar itu nggak ngelihat. Berarti yang ngelihat 7 pendaki itu yang mungkin Bang ya, yang entah itu apapun itu si temen Abang yang si rasanya si Gopi. Ya yang rasanya Abang nggak lama ya jaraknya ya. Dan setahu gua juga di Pelawangan itu rombongan gue itu emang rombongan terakhir. Nggak ada pendaki lain. Ada. Berarti gua rombongan pas Abang turun itu udah clear tenda tuh yang nggak ada ya. Sampai kita jam 10 malam baru turun dari pick up itu emang bener. Maksudnya kan kita masih ada dari yang si Asmar turun itu masih ada jarak setengah jam lebih buat makan nungguin dia. Itu nggak ada rombongan turun. Dan nggak ngelihat 7 jangankan 7 orang, 1-2 juga nggak ada Bang ya. Dan gue baru tahu faktanya ternyata selama ini ojek Rinjani baru pertama kali rombongan gua ini dia jemput malam. Jadi katanya dia ya pengakuan tukang ojek itu dia nggak pernah jemput orang malam Bang. Katanya gitu. Saya nggak pernah lo jemput malam. Ini karena Bang ini aja nih yang panitianya itu nyuruh katanya. Kayak gitu. Oh emang biasanya paling mentok sore itu jam 5 sebelum maghrib. Jam 6 udah nggak ada. Dan dia belum pernah katanya. Mungkin saya mikir, mungkin gara-gara itu juga dia ngikutin saya di belakang gitu. Iya, tadi suaranya kan ada, tapi kok nggak ada dia lagi. Enggak, emang ada. Ada tapi senter lampunya ada. Jauh kan? Dia nggak mau nyalip-nyalip. Saya tetap belakang gitu. Ya, tapi senter beberapa hilang nih suaranya. Terus senternya nggak ada. Tiba-tiba ada lagi gitu ya. Tapi kok saya ngerasa ini orang
tahu apa sengaja Iya, kayak gitu. iya. Gue bingung kayak gitu kan ya. Dan itu yang anehnya itu ya suara ketawa burung itu iya. dari pas masuk pintu rimba sampai kandang sapi, Bang, bayangin. Aduh, terus diikutin. Abang ngerasanya ada kelepakan sayap atau enggak, tapi kayak di atas aja gitu ya? iya kayak suara kayak hai, kayak suara burung tapi suara ketawa gimana ya ngegambarin juga. Iya, susah sih, susah. Soalnya mungkin hampir mirip sama yang gue dengar, bukan hampir mirip, mungkin itu mungkin kali. Itu juga karena soalnya emang dia, kan? Ya, soalnya emang dibilang ketawa enggak, dibilang kayak suara burung enggak, gimana sih? Iya, gitu kan? Dan iya. Bukan gua yang doang yang denger iya, ya, sama, bener. Semuanya Iya. denger. Makanya si Marley itu panik banget. Iya. Udah marah-marah segala macam, gua tenangin kan otomatis yang namanya gue di situ posisi lagi leader ya otomatis gue harus tenangin Iya. buat yang lain kan. Udah pada sunyi itu, Bang, udah bener-bener ibaratnya udah kalut lah gitu. Iya, itu. Akhirnya gue bisa keluar lah. Pas di kandang sapi, hilang. Nggak ada suara itu. Dari selepas kandang sapi aja itu udah. Iya, udah hilang. Oh, berarti lumayan lama dong ini dari masuk hutan itu sampai. Gua ngerasa itu 1 jam lebih, Bang. Di hutan itu. Iya, ya? Di hutan itu. Tapi kok bisa-bisanya dia sama Gopi bilangnya, kok gue cepet banget nyampe itu. Dan jadi sebenarnya gua yang lama apa dia yang ngerasa gimana itu gua iya, pokoknya ya begitu susah nih. Susah nih, jadi kayak apa abang yang lama atau dia yang kecepatan atau mungkin dibalik. Dia yang lama, abang yang kecepatan. Mungkin gitu ya. Itu gua cerita itu pas lagi di base camp. itu. Oh, di Bekasi. Gua cerita. Di base camp mah udah pada nggak ada mau tepar ya. Itu gua lagi di angkringan lagi ngumpul. Itu sampai si Dian ngomong, "Udahlah, gua nggak mau ngebahas itu lagi," dari gitu ya. Oh, oke. Nah, cukup menarik banget ya teman-teman semua pengalaman dari Bang Akbar. Memang lagi dan lagi apa yang gue rasakan ternyata nggak gue doang gitu. Salah satunya, dan itu gue sempat nanya Bang sama salah satu porter di situ bahwasannya gue ceritain kan pas tahun 2016 pas saya kesini itu dulu kan ngecampnya pertama itu karena trek malam pos 2 dulu tuh Bang, sebelum ada shelter gitu kan, sebelum lewat jembatan. Nah, saya denger Pak suara kayak gini nih Pak, kayak ketawa gitu, tapi pas baru sampai mau tidur tuh ada terus. Iya, itu yang gue bingung. Gitu kan? Sama kan? Nah, gue tanya ke porter, "Oh, itu mah biasa, Mas." Kata porter setempat nih, ini kata porter nih, katanya itu merupakan dayang dari Dewi situ. Gua ngerinya suka sama Tia di bawah. itu menurut pengakuan dari porter, katanya nggak cuma Mas doang, banyak kok. Oh, berarti bukan kita-kita. Iya, banyak kok. Karena kan gue apa banget tipikalnya, apa yang gue rasain coba tanya ke porter lah. Iya, gitu kan, penasaran kan. Cuma pengen tahu aja, kalau udah tahu udah puas gitu. Oh, ya udah. Kalau gue bodo amat aja. Ya udahlah, yang penting gue sampai gue. Ya biarkanlah Rinjani menyimpan misterinya masing-masing, Bang ya. Oke. Ya, alhamdulillahnya sih mungkin ya karena pengen dia tahu eksistensinya di situ kali. Pengen ini gue ada loh. Iya, gitu. ngasih tahu ya. Tapi nggak sampai yang parah. Gitu. Nggak ngeganggu lah, nggak ganggu pendaki. Ya sekali ngeganggu karena ulah pendaki tersebut yang sompral biasanya Gunung Rinjani kan terkenal dengan bule-bulenya ya itu walau-walam lah Bang ya. Oke Bang, sebelum ditutup nih Bang, videonya punya pesan nggak sih Bang? Mungkin mengingatkan ya, bukan untuk bermaksud menggurui Bang ya. Bahwasanya kita peduli terhadap pendaki-pendaki yang suka naik gunung nih Bang. Ya paling ada ya, mungkin kalau misalnya ada kawan kalian atau adik kalian yang cewek, nggak usah niru yang kayak saya. Kalau saya kan emang si Tia ini kan emang biasa ngikut saya dan fisiknya, saya tahu fisiknya, dia juga tahu fisiknya dia. Kalau buat kalian ya nggak usah niru, maksain kayak gitu nggak perlu. Itu hanya yang benar-benar yang tahu. Jadi kan yang mau gimana pun sakit, mau gimana pun fisik kalian, yang tahu ya diri kalian sendiri kayak gitu kan ya. Ya yang kedua, maupun kita beda rombongan maupun kita beda tim, tapi kita satu mobil, ya kita bareng-bareng keluarga. Yang kayak saya tungguin Bang Stephen, Bang Stephen itu kan, Marley gitu, ya kita alhamdulillah akhirnya sampai sekarang jadi keluarga Bang. Jadi bareng-bareng. Nah, yang ketiga tuh yang pasti solidaritas ya. Harus benar-benar solid, dan kita apalagi yang namanya leader ya, harus bikin tenang di segala situasi dan kondisi ya. Iya, betul. Maupun gimana kondisinya, supaya
yang di belakang kita nggak ikutan panik, kayak gitu. Udah sih kayak gitu aja paling. Iya, jangan terpancing dengan kepanikan malah jadi panik Bang ya. Lagi panik, lagi situasi lagi genting malah dibikin genting gitu kan. Soalnya susah Bang kontrol kepanikan. Iya, betul itu. Betul. Kontrol kepanikan dan ketakutan itu susah. Makanya kan jangan sampai ketakutan itu ngontrol diri kita, tapi kita harus mengontrol rasa ketakutan itu Bang ya. Gitu. Oke, terima kasih banyak Bang ya. Sebelumnya udah mampir nih Bang untuk menceritakan pengalamannya dari ketika mendaki Gunung Rinjani. Dan ingat teman-teman semua, abis nonton video ini nih, langsung mampir ternyata punya YouTube juga Bang ya. Di situ YouTube itu ngebahas tentang apa tuh Bang? Iya sih, saya YouTube mah awalnya iseng-iseng aja sih. Baru-baru bikin juga. Itu tentang perjalanan saya selama trip, perjalanan saya sendiri naik gunung, ibaratnya kayak gitu. Itu sih tentang kayak nunjuk apa sih nunjukin estimasi waktu, total biaya, kayak gitu ada di deskripsinya pasti ada. Ibaratnya itu saya ngasih tahu ini gunung ini kayak gini-gini, ini gunung ini kayak gini, kayak gitu. Biayanya sekian gitu, biaya sekian. Apa tuh Bang nama YouTube Bang? Nama saya Bang Desyah Akbar. Nah, untuk linknya ada di bawah video. Dan ingat teman-teman semua, yang teman-teman nih yang pengen naik gunung tapi nggak punya teman gitu kan. Bingung juga naik gunung tapi nggak punya teman gitu kan. Kasian juga, bingung daripada sendirian solo hiking nggak boleh gitu kan Bang. Langsung aja mampir-mampir nih ya ke Instagramnya Bang Akbar ataupun dari Instagram Trip Organizer itu sendiri Bang ya. Karena di situ menyajikan penawaran-penawaran gunung yang memang nggak kalah menarik. Maksudnya nggak kalah menarik dalam artian yang teman-teman semua kenal kan gunung ini, tapi menyediakan juga trip gunung-gunung yang memang berada di daerah Jabodetabek kalau Bang ya, di luar Jawa, dan itu keren banget sih. Nanti juga gue akan mau ikut nih tripnya Bang Akbar nih gitu kan. Insyaallah siap. Insyaallah semua atas izin Allah Bang. Semoga kita diberikan waktu lagi untuk kita naik gunung bareng Bang ya. Amin. Oke, sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang, thank you banyak Bang ya. Sama-sama Bang, makasih banyak juga nih.